Halo Bapak Ibu semua, apa kabar? Berjumpa kembali bersama saya Ricky Martono dengan topik strategi analisa pemasok metode Kraljiel Matrix. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian salah satu strategi di dalam supply chain dalam menganalisa pemasok atau supplier perusahaan kita gitu ya. Asumsikan misalnya perusahaan kita sebagai manufaktur atau yang mentransformasi bahan mentah menjadi barang jadi. Nah, klasifikasi pemasok yang akan kita bahas kali ini dengan metode Kraljiel Matrix atau Supplier Positioning Model. Jadi dengan metode ini kita mengklasifikasikan jenis item yang disuplai oleh supplier kita sehingga kita tahu nih pemasok ini masuk dalam klasifikasi yang mana. Kalau kita sudah tahu, maka langkah berikutnya adalah menentukan strategi apa yang terbaik untuk pemasok dan itemnya tersebut ya. Nah, Kraljiel Matrix ini menggunakan dua kriteria dalam mengklasifikasikan pemasok. Yang pertama adalah resiko pasokan dan nilai transaksi bisnis. Keduanya ditetapkan dengan nilai rendah atau tinggi. Jadi misalnya risiko pasokan sebuah item sulit nih mengirim barang ya, misalkan karena jarang, atau karena biaya kirimnya tinggi, karena infrastrukturnya nggak baik ya, atau karena harus impor sehingga lead time-nya lama, susah, kita sulit negosiasi, ya nggak ada pilihan lain misalkan. Nah itu risikonya tinggi tuh. Tapi kalau pemasoknya banyak, barangnya tersedia banyak, mudah diperoleh, ada peluang negosiasi harga, maka risiko pasokannya rendah, gitu ya. Jadi banyak faktor yang menentukan, yang mempengaruhi apakah risikonya itu rendah atau tinggi. Kriteria kedua adalah nilai transaksi bisnis, ya. Rendah atau tinggi juga tentunya ya. Nah, yang paling sering dipakai di sini adalah bagaimana membedakan rendah tinggi adalah dengan metode konsep Pareto, di mana 20% dari seluruh item yang dibeli oleh perusahaan nilainya adalah 80% dari seluruh item yang dibayarkan itu ya. Nah, itu termasuk tinggi. Tapi 80% item lain jumlahnya 80% dari seluruh item, tapi ternyata nilai rupiahnya hanya 20% dari seluruh biaya untuk membeli item perusahaan tersebut. Nah, itu nilainya rendah. Jadi dilihat dari rupiahnya tinggi atau rendah. Kalau 80% masuk tinggi. Kalau hanya 20 termasuk 20% terbawah, termurah, itu termasuk rendah. Sehingga kita mendapatkan, nah ini kuadran seperti ini, ya kan? Ada kuadran berdasarkan klasifikasi atau kriteria resiko dan nilai transaksi bisnis. Keduanya ada rendah tinggi, rendah tinggi. Nah, bagaimana dengan item atau pemasok yang memasok itemnya itu resiko pasukannya rendah? Juga nilai transaksinya juga rendah atau murah. Itu termasuk disebut dengan rutin, yaitu ini biasanya item-item standar, ya, tidak unik ya, mudah ditemui di pasar, misalkan alat tulis kantor gitu ya, sehingga pemasok daya tawarnya rendah nih untuk negosiasi. Strategi apa yang bisa digunakan di sini? Otomasi saja misalnya ya, sehingga mempermudah prosedur pembelian atau procurement atau pengadaan ya, supaya kita nggak terlalu banyak menggunakan waktu dan tenaga kita untuk mengurus atau membeli item-item yang sifatnya rutin kita gunakan ya. Nah, bagaimana jika risiko pasukan rendah tapi nilai transaksi tinggi? Itu termasuk dalam kuadran pengungkit atau leverage ya. Ada banyak pemasok dan kompetisi di antara pemasok itu sendiri tinggi. Sehingga kita sebagai pembeli punya daya tawar untuk negosiasi. Tapi banyak sekali nih nilai rupiah yang kita beli dari dia ya. Sehingga strategi ini adalah kita harus fokus pada pengurangan biaya. Kenapa? Karena persentase penghematannya kecil, memberi dampak rupiah yang gede ya. Misalkan hematnya negosiasi menurunkan harga 1%, tapi ternyata rupiahnya wow gede sekali terhadap total pembelian item kita ya, item procurement. Nah, sebaliknya bagaimana kalau resiko pasokannya tinggi tapi nilainya rendah ya? Misalkan harus impor, wah sulit nih, administrasi, birokrasi, lead time tinggi, tapi harganya ternyata murah banget nih. Tapi kalau barang itu nggak ada, kita nggak bisa melakukan proses produksi kita. Itu masuk dalam kuadran bottleneck ya. Pemasok memiliki daya tawar tinggi ya, kita nggak ada pilihan lain ya. Keadaan ketersediaan barang terbatas, namun sangat penting bagi kelancaran operasional produksi kita. Maka strateginya adalah memastikan pasokan ya, misalkan negosiasi ataupun kontrak atau kita menyediakan safety stock gitu. Nah, bagaimana dengan resiko pasokan tinggi dan juga mahal? Nah, ini termasuk dalam kuadran
kritis. Jadi pemasok dan itemnya ini kita anggap kritis nih. Hanya ada satu atau dua pemasok untuk item tersebut. Wah, kita nggak ada pilihan lain ya. Memberi dampak yang tinggi bagi kita sebagai konsumen. Ya, negosiasi dan rada sulit nih karena mereka lebih punya daya tawar terhadap kita dan nilai yang kita bayarkan ternyata cukup mahal juga. Maka strateginya adalah kita membangun hubungan jangka panjang agar ada kerjasama dan peluang improvement di antara kita dan supplier. Nah, selain itu, gimana nih strateginya? Itu kita pengen, yang paling kita suka ini sebenarnya adalah kuadran ini nih, pengungkit leverage. Karena untuk negosiasi pengurangan biaya atau harga itu cukup besar. Sehingga, nah ini tanda panah pertama, yang rutin-rutin ini, item yang rutin kita gerakkan ke arah pengungkit atau leverage dengan cara meningkatkan nilai transaksi. Karena resiko pasokan sama-sama rendah, tapi nilai transaksinya dari rendah kita tingkatkan menjadi tinggi. Misalnya, kalau ada suatu perusahaan biasanya beli alat tulis satu cabang, nah sekarang belinya sentralisasi alat tulis untuk semua cabang. Tentunya alat tulis yang kita beli lebih besar, nilai transaksi lebih besar, kita punya ruang untuk negosiasi diskon harga. Nah, gitu ya. Kan di leverage ini kan ada pengurangan biaya kan, diskon harga di situ. Jadi kita beli lebih banyak, barang yang nggak unik, tapi kita dapat negosiasi diskon. Nah, bagaimana dengan yang resiko pasokan di atas ini untuk kita turunkan menjadi rendah resikonya? Ya, dengan cara menurunkan risiko. Misalnya ada sebuah mesin nih atau peralatan teknologi canggih ya, kita impor dari luar, harganya mahal ya, pemasoknya hanya satu atau dua di seluruh dunia ini. Ya, nah, itu gimana cara yang menurunkan risiko atau mengurangi biaya? Mungkin kita bisa lihat nih, bagaimana kalau ternyata teknologi tersebut ketika diimpor, pajaknya tinggi banget nih. Tapi ketika diimpornya dalam bentuk barang setengah jadi, belum dirakit, mungkin pajaknya jauh lebih rendah. Nah, di situ kita bisa ada negosiasi itu. Oke, impornya nggak usah semua barang jadi deh. Barang jadinya kita lepas dalam beberapa modul atau bagian, terus kemudian dirakitnya di Indonesia. Jadi pada saat diimpor, pajaknya lebih rendah. Tentunya biaya kirimnya dari luar negeri, biaya impor lebih tinggi ya, kemungkinan ya. Karena butuh pengiriman lebih banyak ya, packaging lebih banyak. Tapi mestinya bisa biaya transportasi yang lebih tinggi ini bisa diatasi ya dengan penghematan atau penurunan biaya pajak tadi ya, di mana biaya pajak yang berkurang ini diperoleh dari impor bukan barang jadi ya, tapi barang setengah jadi dirakit di Indonesia. Kira-kira seperti itu. Jadi banyak idenya ya untuk kita menerapkan strategi untuk setiap kuadran ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga memberi sedikit gambaran dan ide kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian mengenai bagaimana mengelola pemasok dan item-item yang mereka pasok ke perusahaan kita. Silakan follow IG saya di ricky.v.martono dan informasi mengenai pemasok tersedia juga di buku saya dengan judul Manajemen Logistik. Terima kasih.